Ya, apa makna hakikat dari simbol-simbol yang ada di candi? Ya tentu saja jawabannya akan sangat luas. Barangkali saya senang kalau kita bisa berdiskusi ya. Tetapi sebagai bahan untuk diskusi, saya coba ya menjelaskan dari temuan pengalaman saya, sekaligus juga pengalaman spiritual saya, yang bisa menangkap pesan di balik itu. Candi Borobudur misalnya. Candi Borobudur itu kalau dilihat dari atas, dari ketinggian, itu persis seperti bunga teratai raksasa. Kalau di Bali disebut bunga lotus, disebut bunga padma itu. Itu lambang kesucian para leluhur. Dan secara saintifik bisa dijelaskan. Bunga teratai, bunga padma, itu kan bunga yang hidup di tiga dimensi kehidupan. Kalau benih bunga teratai itu jatuh di lumpur, itu akan hidup. Tetapi dia tidak sekedar hidup di lumpur. Dia akan melakukan suatu pertumbuhan yang akan menembus lapisan air, yang puncaknya bisa memasuki kekosongan yang namanya udara. Jadi bunga teratai itu hidup di tiga dimensi. Dimensi yang paling dasar itu adalah lumpur, dimensi kedua adalah air, dimensi yang ketiga adalah udara atau kekosongan. Luar biasa ya. Nah, seharusnya ya setiap kita itu dalam proses menjalani kehidupan itu harus seperti bunga teratai. Ya, di mana kita jatuh, benih kita jatuh, terimalah itu sebagai bagian dari yang terbaik dari semesta buat kita. Yang paling penting bukan di mana kita jatuh, tapi yang paling penting setelah jatuh kita tumbuh. Dan bukan segera tumbuh di tempat itu, kita harus melewati ya dimensi-dimensi pertumbuhan yang lain, yang puncaknya adalah mencapai kekosongan. Dan bunga teratai yang paling indah adalah bunga teratai itu semakin kotor tempat tumbuhnya, malah semakin indah dan bersih bunganya. Kan itu melambangkan sebuah pencapaian. Bagaimana kita bisa tetap manis di tempat yang pahit, bagaimana kita bisa tetap dingin di tempat yang panas, bagaimana kita tetap hening di tempat yang ramai, itu yang kemudian dilambangkan dengan bunga teratai. Makanya bunga teratai itu adalah lambang dari pencapaian spiritual manusia-manusia yang sudah mencapai keheningan batin. Makanya kalau dilihat dari atas, dari ketinggian, ya Candi Borobudur itu ya melambangkan bunga teratai raksasa. Nah, kalau kita lihat dari dekat, ya Candi Borobudur itu kan ya ada tiga tingkatan itu, ya. Tingkatan yang paling bawah yang disebut dengan Kamadhatu. Tingkatan yang kedua disebut dengan alam antara, itu yang disebut dengan Rupadhatu. Tingkatan yang paling tinggi itu yang disebut dengan ya Arupadhatu. Candi Borobudur itu lantainya saja ada 10. Ada 10 lantai. Ya. Lantainya. Tingkatannya ada 9. Di Kamadhatu ada di lantai yang kedua, ya. Satu tingkat di atas Undak. Itu dia cuma satu lantai saja, Kamadhatu itu. Di situ ada yang harus diperhatikan oleh kita. Yang pertama, relief. Relief yang ada di tingkatan Kamadhatu itu cerita tentang hukum sebab akibat. Yaitu cerita tentang alam-alam bawah. Ketika kita manusia banyak menciptakan sebab di tingkat hawa nafsu, maka dia juga akan mendapatkan akibat di tingkatan itu. Itu hukum sebab akibat itu. Naik ke atas yang namanya Rupadhatu, itu lantai ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh, itu ada 5 tingkatan. Di situ yang disebut dengan alam antara. Alam antara itu alam di mana manusia sudah mulai bisa mengendalikan hawa nafsu, tapi masih berada di kehidupan yang nyata. Maka relief yang digambarkan di situ pun sudah berbeda dengan relief yang ada di alam bawah. Nah, di tingkatan yang ketiga yang namanya Arupadhatu, jadi sudah tidak ada wujud di situ, ya, sudah masuk bentuk-bentuk mandala di situ, ya. Di tingkat yang ketiga itu ada 3 tingkatan. Yang sampai pada
stupa yang paling utama. Dan jumlah stupanya di Candi Borobudur itu 73. Itu angka-angka keramat itu. 7, 3. Dalam semua tradisi agama, angka 7 dan 3 ini angka keramat. Angka yang sangat kental dengan spiritual. Begitu luar biasa ya, leluhur kita itu. Merencanakan sebuah pembangunan, menitipkan pesan leluhur kepada kita itu lewat sebuah karya monumental yang sangat luar biasa. Kalau orang yang berkesadaran bisa membacanya. Kalau kita lihat wujud di bagian bawah ya, di daerah Kamadatu, itu bentuk candinya itu masih kotak ya. Makin ke atas itu bentuknya sudah berubah jadi lingkaran. Karena kotak dan lingkaran itu sangat berbeda secara geometris. Kalau kotak itu statik ya, kotak itu tidak dinamis. Makanya tidak pernah ada orang menciptakan ban, roda untuk mobil itu terbuat dari kotak. Semua ban itu lingkaran. Karena lingkaran itu mandala, kesempurnaan. Dan lingkaran itu jarak dari titik pusat ke bagian pinggirnya itu selalu sama. Kalau kotak kan tidak sama ya. Jadi kalau kita punya segi 4 atau persegi panjang, maka pusat persegi panjang atau pusat segi 4 ke titik-titik di sekitarnya itu tidak sama ya, jaraknya itu. Beda dengan lingkaran. Dan lingkaran itu lambang dari dinamika. Dan kotak biasanya berhubungan dengan kesempitan. Makanya orang yang masih ya mengkotak-kotakan manusia berdasarkan ini itu biasanya sudut pandangnya menjadi sempit. Beda dengan orang yang sudah luas sudut pandangnya, dinamis ya, sehingga mudah sekali untuk bisa menerima perbedaan apa adanya. Jadi kalau kita membaca tingkatan-tingkatan itu sebenarnya menceritakan tentang perjalanan kehidupan manusia. Jadi Kamadatu itu menceritakan alam kehidupan manusia pada umumnya, yang masih dikendalikan oleh hawa nafsu, yang masih menimbulkan kebencian, masih menimbulkan fitnah, menimbulkan kerusakan, menimbulkan pembunuhan, menimbulkan perampokan, menimbulkan pencurian, atau sebab-sebab yang menimbulkan akibat kerusakan. Nah itu kalau kita baca reliefnya di alam Kamadatu itu jelas sekali. Di situ ada yang ditindas, ada yang menindas, ya. Karena alam bawah seperti itu, ya, tindas menindas, saling menjelekan, tidak ada kasih sayang, ya, persaingan, kompetisi, saling menjatuhkan, itu alam bawah, alam bawah, alam bawah. Itu yang disebut dengan alam neraka barangkali, ya. Karena ketika manusia masih dikendalikan oleh kebodohan, belum memiliki pengetahuan, maka kebodohan menjadi sumber kejahatan. Itu yang saya sampaikan di mukadimah tadi. Maka siapapun yang masih dilanda kebodohan, maka sepanjang hidupnya itu hanya ya menghasilkan perilaku yang menimbulkan kerusakan. Karena kejahatan menimbulkan kerusakan. Beda dengan orang yang sudah berpengetahuan, selalu menimbulkan kebaikan. Di perjalanan tadi ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat kita yang menjemput saya tadi. Ya. Di kajian-kajian saya sering mengatakan bahwa hati-hati jangan jadi orang bodoh baik hati. Nah, kemudian ada yang nanya sama saya, gimana sih batasannya orang bodoh baik hati itu seperti apa? Saya gampang sekali menjawabnya. Kalau bantuan kita kepada orang itu menimbulkan orang itu tidak maju, tidak tertolong oleh bantuan kita, jelas bantuan kita itu tanpa pengetahuan, itu namanya kebodohan. Tapi kalau bantuan kita membuat dia jadi mandiri, membuat dia jadi dirinya sendiri, ya, tidak bergantung pada orang lain, maka bantuan itu berbasis pada pengetahuan. Jadi sebenarnya sangat sederhana ya, sangat sederhana. Kalau kita ingin tahu apakah seseorang itu berpengetahuan atau tidak, lihat saja dampak dari yang dilakukannya. Kalau dampak yang dilakukannya adalah kerusakan, jelas itu bukan pengetahuan, itu kebodohan. Walaupun kelihatannya seperti yang diceritakan adalah pengetahuan. Gitu. Makanya kalau ingin tahu orang ini berpengetahuan atau tidak usah pakai dalil apapun. Lihat dampak atau akibat yang ditimbulkannya. Kalau dampak dari akibat yang ditimbulkannya adalah kerusakan, jelas itu kebodohan. Tapi kalau dampak yang ditimbulkannya adalah dinamika, kebijaksanaan, pengertian, pemahaman, welas asih, cinta kasih, jelas yang dia sampaikan adalah pengetahuan. Nah, hebat kan ya para leluhur kita itu menggambarkan seperti itu. Nah, ketika manusia terus-menerus dikendalikan oleh hawa nafsunya,
atau kegelapan pikirannya, atau kebodohannya, maka sepanjang itu manusia akan menimbulkan kerusakan di ruang kehidupan. Makanya manusia harus meniti ke dalam, melakukan proses untuk naik ke kesadaran yang lebih tinggi. Makanya ada yang namanya alam rupa dhatu. Rupa dhatu itu sebenarnya adalah proses, disebut alam antara, yang bisa mengantarkan manusia dari alam kebodohan, alam kegelapan, masuk pada alam terang benderang, yaitu alam kekosongan, alam kesunyatan. Nah, manusia yang sudah mencapai tingkatan stupa, apalagi stupa yang paling utama, ya untuk mencapai nirwana, untuk mencapai puncak kesadaran yang paling tinggi, itu harus melewati alam antara. Nah, di alam antara itulah manusia akan diproses bagi mereka yang mau. Tapi bagi mereka yang tidak mau untuk meningkatkan kesadaran, jelas semesta tidak akan menghendakinya. Jadi kalau Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan, yahdillahu linurihi mayyasha, aku akan menunjukkan pada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menuju cahayanya? Hanya mereka yang punya kehendak untuk berubah. Oleh karena itu maka perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kalau kita baca simbol-simbol di tempat lain, tentu saja banyak dan tidak akan cukup waktu. Termasuk juga ya arca, patung yang dibuat itu bentuknya lain-lain. Itu semua ada pesannya. Dan kalau kita membaca apa yang di Candi Borobudur, di Candi Boko, di Candi Prabanan, di Candi Hijau, di candi-candi yang lain, Candi Mendut, Candi Pawon, itu pesan-pesannya itu lain-lain. Luar biasa kecerdasan leluhur kita. Dan kenapa UNESCO ya kemudian menetapkan Candi Borobudur sebagai keajaiban dunia, bukan sebagai warisan lokal, dianggap sebagai warisan dunia. Kenapa? Karena pesan yang ada di sana yang luar biasa. Sayang sekali kalau kita pewaris dari budaya ini kemudian tidak bisa menangkap pesan dari leluhur kita yang sangat luar biasa itu. Oleh karena itu saya senang sekali kalau saya ditanya supaya acara kita lebih banyak diskusinya. Barangkali itu perlu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ayah Guru atas penjelasannya. Mungkin ada beberapa sahabat yang mau bertanya, dipersilahkan. Kalau belum mungkin saya dulu, Ayah Guru. Oke. Baik, silakan ya, Mas Bambang. Kalau kita melihat dari penjelasan Ayah Guru tentang lapisan bawah dari Kamandan, kemudian rupa dhatu, aruma dhatu itu berarti secara hakikat itu tubuh kita ini sebenarnya candi ya, Ayah Guru. Kemudian sifat-sifat kita itu adalah relief-relief yang ada pada sebuah candi. Apa benar ya gitu? Ya, betul sekali. Jadi sebetulnya candi itu melambangkan tubuh kita. Tubuh kita ini begitu banyak isyarat di sini yang harus dibaca. Relief itu kan menceritakan perjalanan kehidupan. Dan relief itu adalah perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menyadari bahwa kita ada di alam mana saat ini? Dan bagaimana kita bisa mentransformasikan diri kita menuju pada alam yang lebih tinggi supaya mencapai kebahagiaan. Karena kan puncaknya kehidupan itu kan sebenarnya kebahagiaan. Jadi kalau kita lihat dari bawah, dari kaki kita terus naik ke atas sampai ke sini, kan sebenarnya stupa kita itu adanya di sini. Oleh karena itu maka puncak kesadaran manusia itu ada di sini. Dan secara saintifik kita sudah bisa membaca dari riset-riset neuroscience. Bagaimana sekarang manusia bisa mengungkap tentang rahasia bagian atas dari tubuh ini. Karena bagian atas di tubuh ini ternyata itu adalah sistem kendali dari semua tubuh kita yang di bawah. Di sini ada yang namanya pineal gland. Itu adalah pusat sistem kelistrikan manusia, pusat sistem kimiawi manusia. Dan kalau ini bagus, maka yang bawah akan bagus. Kalau ini tidak bagus, yang bawah juga akan rusak. Karena sistem kendali manusia itu ada di sini. Bahkan pemenang hadiah Nobel tentang God spot, namanya Profesor Ramachandran, itu menemukan bahwa God spot, namanya titik Tuhan, ada juga di daerah atas. Maka daerah atas itu sering disebut dengan pusat kesadaran. Karena itu adalah pengendali. Karena kesadaran itu yang bisa mengendalikan kegelapan manusia. Ketika manusia sudah naik di alam yang tinggi, maka di tempat ketinggian itu selalu bisa melihat sesuatu dengan bijaksana. Coba, kalau kita naik gunung ya, di ketinggian itu selalu
ada kesejukan, ada keluasan, betul nggak? Makanya begitu kita sampai di puncak gunung, maka kita akan bisa melihat pemandangan yang lebih luas, sudut pandang yang lebih luas. Dan sudut pandang yang lebih luas itu adalah simbolisasi dari kebijaksanaan. Tetapi untuk mencapai ya keluasan itu, kita harus menemukan satu dasar yang disebut dengan kebijaksanaan sejati. Dan kebijaksanaan sejati itu adalah tahu kalau kita tidak tahu. Jadi kebijaksanaan sejati itu adalah tahu kalau kita tidak tahu. Orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu, maka dia akan mencari tahu. Dan hanya orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu yang bisa mencari tahu. Orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, tidak akan pernah mencari tahu. Makanya orang yang tidak tahu, tetapi dirinya tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, maka itu yang disebut dengan kebodohan. Nah, untuk mencapai kebijaksanaan yang tadi, kita harus punya kebijaksanaan sejati. Kebijaksanaan sejati adalah tahu kalau kita tidak tahu. Nah, jadi sebetulnya ya, tubuh kita inilah candi. Dan tubuh kita ini adalah kendaraan yang terhebat yang diciptakan semesta untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Maka siapa yang sudah bisa membaca rahasia tubuhnya, sebenarnya dia sudah mulai mengenal dirinya. Maka siapa yang kenal dirinya, kan dia akan kenal kepada Sang Penciptanya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang menemukan kebesaranku, tanda-tandaku dalam dirinya, maka dia akan menemukan aku. Jadi sebenarnya pesan leluhur kita dengan candi, puncaknya apa? Tetap menyampaikan kita kepada dia, sang pemilik kita, sang pemilik semesta. Barangkali itu. Oke, baik. Terima kasih. Tidak bijak apabila MC yang tanya terus. Kepada peserta silahkan untuk terlebih dahulu untuk bertanya, kesempatan yang luar biasa untuk bisa bertanya langsung kepada Ayah Guru. Dipersilahkan. Kan tadi saya jelaskan, ada alam bawah, ada alam tengah, ada alam tinggi. Kita kan sadar bahwa berada di alam bawah itu pasti akan menyiksa. Kita sadar kan berada di alam bawah itu pasti membuat kita menjadi menderita. Sadar kan? Bahwa berada di alam bawah itu membuat kita jadi begitu banyak mengalami kesakitan. Karena sumber kesakitan adalah kebodohan. Saya pastikan tidak mungkin ada manusia yang mau tetap di alam situ. Pasti akan ingin naikkan ke atas. Syukur-syukur kalau sampai di alam atas. Tapi untuk mencapai alam atas itu memang ada alam antara. Di situ ada yang namanya proses. Nah, proses itu ya seperti yang kita lihat dalam keseharian. Buah kelapa. Untuk sampai di hakikatnya buah kelapa itu kan harus dijatuhkan dulu dari atas. Blok. Setelah jatuh ke bawah, diapakan? Dicincang. Betul nggak? Banyak sekali prosesnya kan? Setelah dicincang apa? Kemudian dibuka tuh kulit-kulitnya. Setelah dibuka kulitnya pakai golok. Disakiti kan? Diparut. Setelah diparut, dikasih air panas. Betul nggak? Kasih air panas. Diperas. Setelah diperas udah jadi santan, nggak cukup. Dididihkan lagi, betul nggak? Sampai puncaknya dia menghasilkan yang namanya minyak. Untuk sampai menjadi minyak itu ternyata tidak ada proses yang mengenakan. Tapi kalau proses itu tidak dilalui juga tidak akan tercapai minyak itu, betul apa tidak? Jadi memang di semesta ini tidak ada proses yang enak. Semua proses itu pasti menyakitkan. Sama seperti naik gunung, nggak ada naik gunung yang enak. Pasti ngos-ngosan, mungkin jatuh, mungkin terpleset. Tapi hadiahnya begitu sampai di puncak, sejuk dan indah pemandangannya, bukan? Tapi untuk mencapai kesejukan dan indah pemandangan itu, prosesnya tentu saja tidak mudah. Itulah yang dibutuhkan adalah kekuatan tekad. Makanya untuk menempuh perjalanan spiritual itu digambarkan dalam Al-Quran sendiri, prosesnya adalah mendaki. Makanya di Quran ada kata-kata fala aqtahamal aqobah fakur raqobah.
Tidakkah kau mencoba jalan mendaki? Jadi spiritualitas itu adalah jalan mendaki. Makanya candi juga jalan mendaki. Karena prosesnya adalah pendakian. Yang namanya pendakian itu pasti melelahkan. Tapi hadiahnya adalah kesejukan dan pemandangan yang indah. Mereka yang percaya bahwa sesungguhnya semua proses yang disediakan alam itu adalah untuk kebaikan kita. Dia tidak akan pernah menolak seburuk apapun proses itu. Yuk kita lihat. Yang disebut dengan berlian, bukankah itu sebetulnya batu? Yang digosok terus menerus bukan? Lalu menjadi indah dan bercahaya. Dan kalau tidak mau digosok, tidak mau mengikuti proses itu, tidak akan terjadi batu yang indah. Jadi kesimpulannya, pantaskan diri kita mampu. Layakkan diri kita bisa. Karena apa? Bisa tidak bisa itu adalah masalah pikiran kita. Kalau kita memantaskan diri kita, saya pasti bisa. Saya pasti melewati jalan itu. Kalau pikiran kita memastikan itu, pasti kita akan sampai di sana. Tetapi kalau kita dari sejak awal sudah menyatakan saya tidak layak, saya tidak pantas, ya sudah, semesta pun tidak akan pernah menolong kita. Karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri. Jadi untuk mencapai puncak yang sederhana itu memang prosesnya tidak selalu sederhana. Tetapi kalau kita tidak mau melibatkan diri di situ, kita juga tidak akan pernah mengalami kemajuan apapun dalam kehidupan ini. Karena hidup yang layak untuk dihidupi adalah hidup yang banyak sekali dengan cobaan. Sekali lagi, hidup yang layak untuk dihidupi adalah hidup yang banyak cobaan. Dan saya sudah jelaskan di kajian saya sebelumnya, bahwa cobaan itu adalah berkah yang tersamarkan saja. Yang disebut dengan cobaan itu adalah berkah sebetulnya. Cuma tersamarkan karena kita masih katarak. Penglihatan kita belum jelas. Nanti di tingkat kesadaran tertentu kita melihat bahwa ternyata semua hal yang tidak diinginkan dalam hidup kita justru itu yang mengantarkan kita pada kesadaran baru. Sayang sekali, begitu yang tidak diinginkan dalam hidup biasanya kita menolak, bukan? Karena kita hanya siap untuk menerima yang kita ingin. Padahal di balik yang tidak kita inginkan, di situ ada jalan untuk menuju kebijaksanaan dan kedewasaan. Itu. Oke, baik. Kayaknya sudah mulai hangat ini semuanya. Ya, seperti tadi dijelaskan bahwa kalau tidak ada keinginan dalam diri kita untuk berubah, tentunya itu juga tidak akan berubah ya. Betul. Tentunya itu seperti halnya judul yang saya sampaikan di awal, yaitu implementasi sifat-sifat holik pada diri manusia. Jadi artinya kalau kita tidak menciptakan suatu perubahan, tentunya Allah juga tidak akan mengubah kita. Begitu ya. Betul. Sudah sering kita dengar ayatnya. Allah tidak akan pernah mengubah suatu kaum kalau dia tidak mengubahnya dari dirinya sendiri. Ayat itu sudah sangat populer. Jadi kalau begitu Allah itu perannya apa? Allah itu perannya menunggu. Allah itu hanya fasilitator. Allah itu hanya katalisator. Perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Rasulullah sering mengatakan ibda binafsi. Perubahan harus dimulai dari dirimu sendiri. Dan kapan perubahan itu terjadi? Kalau kita menyadari kelemahan diri. Titik awal perubahan adalah saat dimana kita mengetahui kelemahan diri. Itulah pentingnya kita ngaji diri. Selama kita tidak tahu kelemahan diri, perubahan tidak akan terjadi. Dan itu dibutuhkan kejujuran. Dan kalau kita tidak mau jujur pada diri sendiri, perubahan tidak akan pernah terjadi. Dalam segala dimensi kehidupan. Perubahan ekonomi, perubahan kesehatan, perubahan hubungan sosial. Dalam segala dimensi kehidupan, kalau kita tidak menyadari kelemahan diri, perubahan tidak akan terjadi. Contoh, hubungan sosial, hubungan suami istri, hubungan anak orang tua, hubungan dengan tetangga. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita punya kelemahan, perubahan tidak akan terjadi. Misalnya kita sadar, loh kok dalam kehidupan saya banyak konflik ya? Ada apa nih dengan diri saya? Jangan-jangan konflik yang terjadi dengan orang lain karena saya masih berkonflik dengan diri saya sendiri. Maka perubahan hanya akan terjadi manakala kita menyadari kelemahan diri. Loh kok ekonomi saya nggak maju-maju ya? Ada apa nih? Rasanya usaha sudah, bisnis sudah, tapi perubahan tidak terjadi. Oh ternyata menemukan kelemahan. Ternyata kemiskinan itu berasal dari perasaan miskin yang kita miliki. Kita tidak melayakkan diri kita. Sepanjang kita tidak tahu kelemahan diri, perubahan tidak akan terjadi. Oleh karena itu maka untuk perubahan terjadi, maka kita harus tahu kelemahan diri. Syaratnya cuma satu, jujur pada diri sendiri. Itu. Terima kasih. Ada yang lain, penanya lain, silakan.
kesempatan yang luar biasa untuk bertanya langsung kepada ayah guru. Silakan. Ya, silakan. Silakan maju depan. Silakan. Maju ya. Baik, ini pertanyaannya bisa dimengerti ya. Jadi beliau ini baru kemarin pulang dari Candi Borobudur, lalu melihat beberapa sikap meditasi yang ditunjukkan melalui arca-arca itu. Apakah sikap meditasi itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja bisa. Karena sikap-sikap meditasi yang ditunjukkan itu ada pesan. Setiap sikap itu memberikan terapi tersendiri. Tadi ada terapi untuk ketenangan, terapi untuk kemarahan, terapi untuk energi, terapi untuk kesehatan, macam-macam. Yang paling penting tahu maksudnya. Nah, itulah pentingnya kita bertemu dengan guru yang bisa mengajarkan itu supaya tidak salah kaprah. Ya, karena tidak semua ya praktek-praktek meditasi itu cocok bagi seseorang. Ya, jadi tergantung kebutuhan dari orang itu. Ya, ada yang untuk healing, ada yang untuk ketenangan, macam-macam. Nah, mungkin nanti di kesempatan lain saya bisa jelaskan ya praktek-praktek meditasi itu ya tujuannya buat apa saja supaya saat dipraktekkan tidak salah sasaran sesuai dengan tujuan dari meditasi itu sendiri. Patung itu tidak menakutkan. Karena tidak ada patung yang bisa melakukan kejahatan. Tadi sudah saya sampaikan, sumber kejahatan itu adalah kebodohan. Ketika kita tetap dalam kebodohan, tidak mau berubah, itu patung. Jadi sebetulnya yang paling berbahaya itu bukan patungnya, sifat patung. Tidak pernah ada orang pergi ke Borobudur ditonjok sama patung. Ya toh? Selalu yang menimbulkan kejahatan itu adalah kebodohan. Dan kebodohan itu salah satunya adalah ketidakmampuan kita untuk berubah. Kan patung itu sifatnya statis, tidak pernah berubah. Justru ketika kita tidak mau berubah, merasa paling benar, ya, merasa paling hebat, ya, lalu kita tidak mau belajar, itulah sifat yang sangat berbahaya. Nah, sifat itu yang harus kita runtuhkan dalam diri kita. Patungnya tidak perlu diapa-apakan karena tidak ada patung yang bisa berbuat jahat. Tetapi sifat patung itu bisa berbuat jahat dan itu bisa merusak diri kita sendiri. Coba, orang tidak mau sekolah. Orang tidak mau belajar, orang tidak mau meningkatkan pengetahuan tentang dirinya, orang tidak mau meningkatkan kualitas dirinya, orang tidak mau mengembangkan potensi dirinya. Kan hidupnya pasti tidak akan berubah, betul nggak? Nah, ketika dia mengalami kesengsaraan, itu kan dari sifatnya sendiri. Nah, itulah sifat patung yang paling berbahaya, bukan patungnya. Oke. Jadi yang maksud saya itu patung-patung yang ditunjukkan itu sifat-sifatnya. Ya tentu saja, setiap patung itu dibuat dengan sikap tertentu. Setiap sikap itu kan mencerminkan tentang kepribadian yang harus dibaca. Ya toh? Ya. Oke. Makasih ya. Oke, baik ya, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Bunda. Untuk penanya selanjutnya, di belakang juga boleh ya, kita sediakan mic wireless. Silakan, juga. silakan Mas. Di sana juga boleh seandainya ada yang mau bertanya. Oh ya, silakan Ibunda. Dari depan. Ya, silakan. Diri aja Bunda, silakan. Wah, ini bagus sekali pertanyaannya, cerdas sekali. Apakah saya ini sudah berproses atau merasa berproses? Tentu saja kalau kita berproses, cirinya apa? Ada perubahan. Sama seperti ginilah. Mana sih yang paling bagus? Orang suci atau orang yang disucikan? Mana yang bagus? Orang suci atau orang yang disucikan? Yang suci atau yang disucikan? Orang suci ya, bagus. Orang yang disucikan, kan disucikan oleh orang lain, dianggap suci. Apakah dia suci? Belum tentu. Karena orang yang sudah suci, dia disucikan atau tidak disucikan, dia tidak akan pernah terkotori, tetap aja suci. Kan gitu. Nah, oleh karena itu, jadilah orang suci. Jangan jadi orang yang disucikan. Supaya disucikan, kan orang bisa. Ya, kemudian menarik orang lain supaya mensucikan dirinya, ya, supaya dianggap suci.
Dianggap suci kan belum tentu suci. Yang suci itu disucikan atau tidak disucikan, tetap saja dia suci. Karena dia sudah mencapai kesucian. Gitu. Nah, sama seperti tadi. Ciri orang yang sudah berproses, dia sudah mengalami perubahan. Dia sudah mengalami pertumbuhan. Orang yang merasa berproses, itu kelihatan. Kalau kita merasa sudah berproses tapi tidak berubah, itu namanya tidak berproses. Dan perubahan itu yang paling tahu, awas, bukan kita, orang lain. Jadi kalau Ibu Dini ya, Ibu Dini ingin tahu, apakah saya ini sudah berproses atau merasa berproses? Tanya orang yang di sekitar kita, yang paling dekat saja, pasangan hidup kita. Apakah saya berubah atau tidak? Tanya dia, awas. Orang yang merasa berproses, suka tanya pada diri sendiri, merasa dirinya sudah berubah, pada lingkungan tidak merasa perubahan apa-apa. Makanya saya sering mengatakan, ukuran untuk melihat kita sudah berproses adalah orang di sekitar kita. Misalnya, yang sederhana aja, anak kita. Coba dari hari ke hari, ya kita tanya, apa sih perubahan yang terjadi pada diri saya? Ya kan? Sederhana saja, sederhana. Rasa nyaman anak. Kan ada anak yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita. Ternyata dia merasa nyaman dengan kehadiran kita. Itu saja, itu sudah berproses. Oleh karena itu maka ukurannya adalah orang di sekitar kita. Itulah pentingnya sesekali kita bertanya pada mereka. Ya, ini penting ya, penting. Penting. Sesekali kalau kita sedang belajar untuk berproses, tanya orang di sekitar kita. Anak, pasangan, sederhana saja. Nah kalau mereka merasa, kamu sekarang berubah. Kamu sekarang jadi gak cerewet seperti dulu lagi. Kamu dulu marahnya sehari 100 kali. Sekarang kamu marahnya tinggal 99 kali. Itu udah bagus. Kan udah kurang 1 dalam sehari. Betul gak? Kan selama 100 hari siapa tahu bisa berkurang. Betul gak? Nah itu. Oleh karena itu tanya orang di sekitar kita. Itu ya. Oke. Silakan ada lagi? Silakan ayah bunda yang mau mungkin belum puas ataupun masih mau bertanya, silakan. Silakan, silakan. Silakan, ya, Bapak silakan. Silakan. Oh ya, ada dari belakang. Baik, Pak Tri ya. Sering nonton di YouTube ya. Baik. Mohon diajarkan sholat khusyuk. Ya tentu saja tidak di sini. Ya. Harus datang khusus ya Pak Tri. Tapi gambarannya aja sederhana. Apa sih sholat khusyuk itu? Apa sih kata khusyuk itu? Itu bahasa Quran itu khusyuk itu, bukan bahasa kita. Kalau di Quran ada kata-kata begini. Wasta'inu bisyabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu Quran. Ya, Allah bilang minta tolonglah kepada Allah 2. 1 dengan sabar, 2 dengan sholat. Jadi minta tolong itu cuma 2 aja. Dengan sabar dan sholat. Tapi yang demikian itu tidaklah mudah kecuali bagi orang yang sudah khusyuk. Khusyuk sabarnya, khusyuk sholatnya. Jadi sebenarnya ada 2 tuh pelatihan kalau di saya. Sabar khusyuk dan sholat khusyuk. Karena kan di Quran 2. Ya minta tolong itu dengan sabar dan sholat. Dan tidak bisa kecuali bagi mereka yang sudah khusyuk. Khusyuk sabarnya, khusyuk sholatnya, udah itu minta tolong. Artinya pertolongan Allah tidak akan lama pasti datang. Tetapi syaratnya kata Allah, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Syaratnya harus mulaqu rabbihim. Kamu harus jumpa dulu dengan Tuhanmu. Itu kata Quran. Nah, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah, dengan Tuhan? Makanya Nabi Muhammad ngasih resepnya. Kenali saja dirimu, maka kamu akan kenal pada Tuhan. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhan. Diri mana yang harus dikenali? Nah itu, karena diri itu kan luas. Ada diri batin, ada diri yang lahir. Nah, diri yang lahir, kenali. Karena diri yang lahir menyimpan rahasia. Tadi, diri yang lahir ini kan candi. Diri yang lahir ini menyimpan simbol-simbol untuk meniti pada diri yang batin. Yang mana diri yang batinnya? Diri yang batin adalah jati diri kita. Siapa itu? Itu adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Nah, itu harus dikenali. Kalau kita belum mengenali itu, kita tidak akan mencapai sabar khusyuk, apalagi sholat khusyuk. Gitu, Patri.
Rambu-rambunya bisa dipahami ya. Itu. Nah, tinggal nanti pelaksanaannya. Karena kan tidak mungkin dipidatokan, karena itu harus dipraktekkan. Nah, nanti Pak Tri sendiri akan merasakan betapa nikmatnya. Betapa nikmatnya sholat. Bahkan yang sudah pernah ikut pelatihan sholat ini melaporkan pada saya, kadang-kadang 1 rakaat pun bisa sampai berjam-jam 1 rakaat itu. Jadi pantas kalau Rasulullah sholatnya sampai kakinya bengkak. Karena apa? Karena merasakan penyatuan itu, merasakan rasa itu. Dan rasa itu tidak bisa dijelaskan, harus dirasakan langsung. Nah, itulah sholat yang akan kemudian berdampak kepada tercegahnya perbuatan keji dan munkar. Karena sholat itu bukan tujuan, sholat itu adalah instrumen. Sholat itu adalah alat, tujuannya adalah akhlak. Jadi tujuan dari sholat itu akhlak. Makanya kalau ingin tahu orang itu ilmunya benar atau tidak, lihat saja akhlaknya. Kalau akhlaknya, mohon maaf ya, tidak mulia, tidak sejalan, itu tanda ada masalah dong dengan ilmunya. Jadi untuk tahu ilmu orang itu benar atau tidak, lihat akhlaknya. Kalau penuh cinta kasih, penuh welas asih, dapat memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri, itu tanda ilmunya benar. Jadi nggak usah susah-susah untuk tahu ilmu orang benar atau tidak, nggak usah pakai dalil apa-apa, lihat akhlaknya. Itu aja. Jadi gunakan ukuran yang sederhana supaya tidak ruwet belajarnya. Paham ya? Baik, terima kasih. Tadi ada penanya dari sebelah sini, silakan. Terima kasih Pak Mas Sudi ya. Ya. Merubah cara berpikir itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Perhatikan saya. Ada otak, ada pikiran. Otak itu kosong dulu. Dan otak itu ciptaan Allah. Tapi pikiran itu bukan buatan Allah. Pikiran itu buatan lingkungan. Jadi yang menciptakan pikiran kita itu adalah lingkungan tempat kita tinggal. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita izinkan masuk ke dalam otak, itu akan membentuk pikiran. Nah, pikiran itu akan membentuk paradigma. Paradigma akan membentuk sikap. Ya. Oleh karena itu, ya, kita lihat berapa tahun kita dibentuk pikiran kita seperti itu. Tentu saja kita perlu waktu juga untuk mengubah apa yang sudah dibentuk oleh lingkungan yang terbentuk menjadi pikiran kita. Sangat wajar kalau kita mengalami kebangkitan spiritual, kemudian kita mengalami transformasi, mengalami perubahan, agak sulit untuk meninggalkan baju lama kita. Karena apa? Baju lama itu sudah terlalu melekat dalam diri kita. Dan melekatnya itu sudah terlalu kuat dalam diri kita. Bahkan sudah menjadi tadi doktrin, paradigma, sudah menjadi sudut pandang. Oleh karena itu, untuk mengubah diri, memasuki baju baru, kesadaran baru, otomatis dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan tekad yang sangat kuat. Karena kalau tekad kita lemah seperti naik gunung, ya, baru naik sebentar, turun lagi, naik sebentar, turun lagi. Kita mencari jalan yang lebih mudah. Tidak ada, semua akan naik. Betul nggak? Oleh karena itu, sebaiknya seperti orang menggali sumur. Kalau orang menggali sumur, memang kalau kita menggali sumur yang pakai cangkul, kan awal mungkin badan kita kotor dulu, lelah dulu, betul? Tapi kalau kita berhenti menggali sampai di situ, belum sampai pada airnya, kita tetap badannya akan kotor. Kita tidak menemukan air, kita tetap haus. Tapi begitu kita tekun dan sampai menemukan airnya, maka semua kotoran pada diri kita itu akan sirna oleh air yang kita temukan. Nah, itulah yang di Quran dikatakan, wa allawistaqomu ala thariqat la asqainahum ma'an godako. Siapa yang teguh pendirian dalam satu jalan, maka dia akan meminum hikmah di jalan itu. Itu Quran. Jadi itu yang disebut dengan istiqomah, teguh pendirian. Ketika sudah menginjakkan kaki di satu jalan, wa allawistaqomu ala thariqat la asqainahum ma'an godako. Kita harus terus tekun di jalan itu. Karena suatu saat kita akan meminum hikmah di jalan itu. Jadi syaratnya cuma satu, teguh pendirian. Itu bahasa Quran, bukan bahasa saya. Saya juga mengalami seperti itu. Bayangkan ya, dari kecil saya dididik seperti ini, seperti itu, kemudian terbentuklah paradigma.
Ketika kita ingin ya mengubah paradigma itu, pasti ada perlawanan pasti dari baju yang lama. Tetapi kalau kita tekun terus menerus, lama kelamaan paradigma lama akan luntur juga. Sehingga kita akan memiliki paradigma baru yang lebih fleksibel, ya, lebih bijaksana, lebih luas, ya, seperti itu. Syaratnya cuma satu, ya, teguh pendirian. Karena apa? Dalam perjalanan spiritual itu, jangan setiap ada kesulitan kita minta kepada orang lain untuk menjawab kesulitan kita. Karena jawaban dari orang atas kesulitan kita bukan jawaban yang pas untuk kita. Karena jawaban atas kesulitan kita adalah yang akan datang dari pengalaman pribadi kita sendiri. Makanya malam yazuk lam ya'rif, yang tidak mengalami tidak akan pernah paham. Jadi bagus kalau pemahaman itu datang dari pengalaman. Terus saja pertanyakan semua ke dalam diri, maka semesta akan mengalirkan jawaban yang dibutuhkan untuk diri berkembang. Kenapa? Allah mengatakan di Quran, wa ja'alnakum fiha ma'ayisa, segala kebutuhan tentang dirimu sudah aku sediakan pada dirimu sendiri. Jadi sebetulnya semua kebutuhan diri kita itu ada dalam diri kita. Ketika kebutuhan kita meningkat, kita juga akan diberi jawaban atas kebutuhan yang meningkat itu. Dan tanpa batas, terus menerus akan ada. Alirkan terus pertanyaan pada diri, maka semesta akan melahirkan jawaban pada Bapak. Insya Allah nanti akan sampai pada ma'an godako, kita akan mendapatkan hikmah di jalan itu. Asal teguh pendirian, ya, sabar. Terima kasih Mbak Ais. Apakah untuk sampai pada cahaya ilahi itu sendiri atau perlu dibimbing? Jalan menuju ke sana itu sangat banyak. Bisa sendiri, bisa dibimbing. Apakah akan sampai ke sana? Tergantung. Saya dari Parangtritis, Parangkusumo ya, sampai ke sini, ini Sleman ya? Sleman. Saya bilang, saya minta dijemput sama orang yang tahu Jogja. Karena saya nggak mau muter-muter. Makanya datanglah Mas Bamban. Karena beliau orang Bantul, sangat mengerti tentang Jogja. Oh, kalau mau ke sini, jalannya lewat sini, lewat sini, lewat sini. Dan hanya waktu sebentar, tadi sudah sampai di sini. Itu enaknya kalau dibimbing oleh orang yang tahu dan sudah mengalami. Apakah kalau saya sendiri ke sini bisa? Bisa. Tapi nggak tahu kapan sampainya. Jadi pertanyaannya, mau dibimbing atau tidak? Itu tidak ada paksaan. Mau sendiri silakan kalau bisa. Cuma jalannya tentu lama. Tapi kalau dibimbing oleh orang yang tahu, yang sudah setiap hari lewat situ, tentu akan lebih cepat. Jadi untuk mencapai diri sejati itu banyak cara. Bisa sendiri, bisa juga lewat dibimbing oleh seorang guru yang ahli. Pilihan ada pada diri kita. Karena seorang guru tidak pernah memaksa juga. Ya, seseorang harus melewati jalan yang dia tunjukkan. Satu ya. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Oh ya. Jadi saya kemarin menyebarkan foto saya. Saya kemarin apa itu di Gumuk Pasir itu jalan-jalan sama anak-anak pakai jeep. Dan setiap ada spot foto yang bagus, supir jeepnya itu selalu berhenti. Pak, bagus di foto di sini. Yang luar biasa, mohon izin, ya, ada yang ikut berfoto dengan saya. Dan fotonya saya sebarkan di grup saya. Jadi di sebelah kanan saya ini ada cahaya hijau terang sekali. Ikut bersama saya di foto. Siapa itu? Ya tentu saja, ya. Kenapa kok bisa tertangkap oleh kamera? Karena itu energi. Jadi sebetulnya ya, yang disebut dengan kematian itu hanya berpisah antara yang batin dengan yang lahir. Sebenarnya yang batin itu tidak pernah mati, karena tetap hidup seabadi ilahi. Cuman ya ada yang hidup di alam kesadaran rendah, ada yang hidup di alam kesadaran
tinggi, tergantung dari kualitas kehidupan sepanjang menjalani kehidupan ini. Jadi oleh itu maka jangan heran kalau ada jiwa-jiwa yang sudah pulang, ada jiwa-jiwa yang belum pulang walaupun sudah sama-sama mati, ya kan? Nah, tugas kita ini bukan sekedar menolong jiwa-jiwa yang belum pulang, ya, yang sudah kehilangan tubuh, tapi kita juga harus menolong jiwa-jiwa jangan sampai dia tidak bisa pulang mumpung masih punya tubuh, karena tubuh ini kendaraan yang paling hebat yang bisa mengantarkan sang jiwa untuk pulang ke tempat asalnya. Jadi oleh karena itu, ya, ketika ada penghormatan yang dilakukan oleh para leluhur kepada ruh-ruh yang baik yang sudah pulang maupun sudah belum pulang, itu adalah kesadaran kita bahwa sebenarnya mereka itu tidak pernah mati, bahwa mereka itu ada. Nah, bukti keberadaan mereka itu diakui oleh kita sendiri dengan cara memberikan penghormatan. Apakah kita menghormati leluhur kita yang sudah kehilangan tubuh sementara masih ada itu boleh? Tentu saja. Mereka kan sebetulnya adalah leluhur-leluhur kita. Mereka juga perlu penghormatan dari kita. Makanya saya kalau berdoa selalu mengatakan semoga semua makhluk hidup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu di semua tingkatan selalu berbahagia. Nah, cara kita merefleksikan penghormatan kepada leluhur ya tentu saja beragam. Ya. Saya ambil contoh sederhana. Saya itu tahu kesukaan ibu bapak saya itu krecek tempe. Karena kebetulan kakek nenek saya itu tukang tempe dulu. Dan tempe kalau untuk dikrecek itu beda, bukan tempe yang biasa. Jadi ada spesial cara bikinnya, raginya pun tersendiri. Daunnya pun tersendiri, bukan pakai daun pisang. Ada daun khusus itu, ya, kalau di kampung saya. Nah, kesukaan ibu bapak saya itu adalah krecek tempe pakai cabai hijau. Dan saya kalau di rumah bikin krecek tempe pakai cabai hijau, suka ingat ayah ibu saya. Ingat. Dan kalau ingat, ya udah ambil 1 sendok, taruh di pisin, kemudian taruh aja di meja. Saya hadiahkan Al-Fatihah. Tentu saja krecek tempenya dimakan sama saya. Tetapi penghormatan saya kepada ibu lewat itu ternyata saya suka mimpi. Mimpi ketemu ayah, ketemu ibu. Dalam mimpi itu beliau mengucapkan terima kasih karena kamu masih ingat sama ayah pada ibu, sama Amelie. Hal yang sederhana seperti itu. Ya kan? Itu energi itu nyambung ya, nyambung. Makanya jangan heran ya, kalau kita lagi gini nih, biasanya suka ada wangi. Betul nggak? Itu wangi itu khas. Itu wangi siapa yang lewat? Itu karena beliau cara untuk berkomunikasi dengan kita lewat cara-cara yang bisa dipahami oleh kita. Dan wangi itu pasti khas. Khas pasti. Nah, itu cara berkomunikasi seperti. Oleh karena itu, mari kita tetap kembangkan penghormatan yang setinggi-tingginya, baik pada makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya. Yang terakhir, bagus tadi. Resolusi tahun barunya ingin segera ke Bandung. Saya doakan semoga segera bisa ketemu saya di tempat yang lebih khusus lagi, sehingga bisa mendapatkan ilmu khusus. Baik, luar biasa sekali Ayah Guru. Dan ini kayaknya pertanyaannya juga udah mulai melebar ini ya, nggak apa-apa ya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang masih mau bertanya untuk bisa tunjuk. Silakan di belakang mungkin ada bisa minta bantuan untuk mic-nya.